Saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di Universitas Negeri Mekah. Saya adalah guru IPA di MTS Elbas, Ciamis, Jawa Barat. Pada hari ini, Selasa tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan melakukan praktik pembelajaran uji kinerja pada materi bioteknologi kelas 9. Yayasan Bina Anak Soleh Elbas telah berdiri lebih dari 12 tahun silam. Perkembangannya begitu pesat, tak terlepas dari kualitas program yang unggul dan akseleratif. Sebelum melakukan kegiatan pembelajaran sekolah, siswa diwajibkan untuk melaksanakan sholat duha berjamaah, serta mengikuti upacara bendera setiap hari Senin, dan menerapkan kebiasaan 5S: senyum, salam, sapa, sopan, santun. Di jenjang madrasah aliyah menyuguhkan program-program yang tak kalah menarik. Di antara program unggulannya, Elbas English Intensive Course, homestay di Kampung Inggris Pare Kediri, akselerasi camp tahfiz Al-Quran, akselerasi camp kitab tamis di Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kalau sehat-sehat semuanya. Sebelum dimulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Coba Ibu absen dulu ya. Absen dulu. Aditya hadir? Agni hadir? Adi hadir? Denny hadir? Diki hadir? Dini hadir? Dude hadir? Pawan hadir? Baiklah, alhamdulillah semuanya hadir ya. Untuk sebelum kita belajar, coba lihat dulu lingkungan sekitar, apakah ada sampah? Dilihat dulu, silakan kalau ada sampah dipungut dulu ya. Kita harus hidup sehat dan bersih, karena kebersihan itu adalah bagian dari iman. Sudah semuanya bersih? Sudah. Terima kasih. Untuk pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini, ada beberapa aturan yang harus kalian patuhi ya selama pembelajaran dengan Ibu. Yang pertama, tidak ada yang keluar masuk pada saat pembelajaran. Keluar masuk kelas ya. Jadi kalau mau ke kamar mandi, silakan dimulai dari sekarang. Ada yang mau? Silakan. Tidak? Tidak. Ya, terima kasih ya. Jadi nanti kalau sudah beres baru bisa keluar ruangan ya. Kemudian pada saat pembelajaran dengan Ibu itu santai, rileks, tapi tetap
fokus ya, tetap fokus untuk pembelajaran. Tidak ada yang ngobrol, tidak ada yang bermain di kelas, tidak ada yang tidur di kelas. Jadi semuanya harus bisa fokus ke pembelajaran. Itu ya, itu saja hal-hal yang harus diperhatikan selama pembelajaran nanti. Siap? Baiklah, ada yang tahu ini apa? Coba, ini apa? Ada yang suka makan tempe? Kira-kira ini tempe terbuat dari bahan apa? Dari kacang, ya betul. Kira-kira ini kenapa bisa menyatu begini? Kacang. Kenapa? Ada yang tahu? Tidak? Ada yang tahu nggak? Tidak? Belum tahu? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang bioteknologi. Bioteknologi itu yaitu tentang penggunaan mikroorganisme dalam pembuatan produk makanan. Salah satunya itu tempe. Tempe itu kan tadinya itu berbentuknya itu bulat ya, kacang-kacang, berupa kacang-kacangan. Tapi kenapa ini bisa menjadi menyatu? Itu karena menggunakan mikroorganisme. Ada yang tahu apa mikroorganisme? Tidak tahu? Mikroorganisme itu adalah makhluk yang kecil yang harus menggunakan mikroskop. Baiklah, di sini Ibu akan menayangkan tentang manfaat dari pembelajaran yang akan kita lakukan ya pada hari ini. Silakan, ada yang mau membaca untuk manfaat? Dapat dilihat? Siapa yang mau membaca? Silakan. Silakan Roy. Manfaat dalam kehidupan sehari-hari setelah mempelajari tentang bioteknologi, yaitu kita dapat mengenal jenis-jenis mikroorganisme yang sering kita konsumsi dan sering kita jumpai di lingkungan sekitar kita, sehingga kita dapat memanfaatkannya dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ya, terima kasih Roy. Selanjutnya Ibu akan menampilkan tentang kompetensi dasar dan indikator pencapaian. Silakan, ada yang mau membaca? Fawaz, silakan baca. Nomor 37. Kompetensi dasar. Mendefinisikan penerapan bioteknologi dalam mendukung kelangsungan hidup manusia melalui produksi pangan. Ya, selanjutnya indikator pencapaiannya ada apa saja coba? Mendefinisikan prinsip dasar bioteknologi. Ya, yang kedua. Membedakan prinsip dasar mengembangkan bioteknologi konvensional dengan bioteknologi modern. Iya, yang ketiga. Mengidentifikasi penerapan bioteknologi konvensional dalam bentuk produksi pangan di lingkungan sekitar. Iya, itu adalah kompetensi dasar yang pertama yang akan kita lakukan pada hari ini. Yang kedua, coba bacakan Hasna, ayo. Yang 47. Menyajikan data ide atau penelusuran informasi tentang penerapan bioteknologi dalam mendukung keberlangsungan hidup manusia melalui produksi pangan. Iya, itu untuk kompetensi dasarnya. Selanjutnya indikatornya ada apa? Ya, Menyajikan hasil identifikasi pada produk makanan yang lingkungan sekitar yang menggunakan teknologi konvensional. iya. Nah itu adalah indikator yang akan kita laksanakan
menyajikan tentang prinsip dasar bioteknologi dengan benar, mampu membedakan tentang prinsip dasar pengembangan bioteknologi konvensional dengan bioteknologi modern dengan teliti dan benar. Ya, selanjutnya tujuan pembelajaran yang selanjutnya oleh Purwa, coba baca. Yang ketiga, dapat mengidentifikasi penerapan bioteknologi konvensional dalam bentuk produksi pangan di lingkungan sekitar dengan kredit. Yang keempat, mampu menyajikan hasil identifikasi pada penerapan bioteknologi konvensional dalam produk makanan di lingkungan sekitar dengan percaya diri. Ya, dan itu adalah tujuan pembelajaran pada hari ini. Selanjutnya itu akan menampilkan soal pretest. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran itu akan menilai dulu pemahaman awal kalian ya sebelum pembelajaran. Silakan dikerjakan. Ini nomor 1. Silakan dikerjakan dulu soal pretestnya. Ibu kasih waktu 3 menit ya. Silakan dikerjakan. Ini nomor 1. Jadi ini nomor 1 itu tentang pengertian. Selanjutnya nomor 2. Baiklah, Ibu akan membagikan ini LKPD yang harus kalian kerjakan pada hari ini ya, untuk pembelajaran hari ini. Silakan dikerjakan, dibaca dulu, dibaca dan dipahami ya. Sudah semuanya LKPD-nya terbagi? Selanjutnya, Ibu akan menampilkan sebuah video. Silakan diamati semuanya ya. Diamati videonya? Kalau sudah, silakan sekarang dibuat rumusan permasalahannya. Kira-kira apa yang terjadi pada tempe tadi? Yang pertama, kira-kira rumusan yang pertama, ada yang bisa bantu? Siapa yang mau menjawab? Siapa yang mau? Ya, silakan. Kira-kira apa rumusan yang pertama? Bagaimana proses terjadinya fermentasi tempe? Iya, betul ya. Bagaimana terjadinya proses fermentasi tempe? Yang kedua, kira-kira apa?
Ya, terima kasih ya. Ini sudah sesuai kelompok yang Ibu bagi ya pada kemarin ya, yang Ibu sudah siapkan. Ya, baiklah. Nah, pada kesempatan kali ini itu kalian akan meneliti jenis-jenis produk makanan hasil dari proses bantuan mikroorganisme atau pemanfaatan bioteknologi. Ya, silakan setiap kelompok untuk membawa bahan-bahan yang akan diteliti. Silakan maju ke depan ke kelompok nomor ini bahan-bahannya ya. Perwakilan kelompok satu orang. Sudah semuanya terbagi untuk bahan-bahan makanannya ada setiap kelompok? Ya, sekarang silakan diamati setiap makanan produk bioteknologi tersebut. Diamati ada apa saja, bahan utamanya ada apa, kemudian ada mikroorganisme apa di sana. Kemudian terjadi proses fermentasi bagaimana? Apa konvensional, apa modern, gitu ya. Silakan dibaca LKPD-nya, diamati LKPD-nya. Jika ada yang kurang dipahami, silakan ditanyakan ke Ibu. Kemudian bahan ajarnya silakan dibaca. Kalian menjawab LKPD itu melalui bahan ajar yang sudah disediakan oleh Ibu ya. Silakan dibaca. Paham? Ya, baik, silakan dimulai untuk pengamatannya. Paling besok sabar akan mulai Yana. Kan Ayana sesuai dengan kelompoknya masing-masing, sesuai dengan tugasnya masing-masing. Ada tugas untuk mengerjakan ini poster ya, desain infografis. Kemudian ada yang mengamati di sini, ya, mengamati makanan. Ya, nanti ada apa saja bahan-bahannya, kemudian mikroorganismenya ada apa saja, kemudian proses fermentasinya bagaimana. Ya. Silakan bisa dibaca melalui bahan ajar.
Sudah beres semuanya? Sudah dikerjakan? Sudah kelompok? Ya, baik. Sebelum kita melakukan presentasi, kita akan ice breaking dulu. Ini bermanfaat untuk melatih kefokusan kita, jadi supaya kita belajar tetap fokus. Silakan sekarang berdiri semuanya. Nanti kalian mendengarkan aba-aba ya dari instrumen. Jadi ada 4 gerakan. Yang pertama itu ada gerakan tangan ke atas, yang kedua tangan ke samping, yang ketiga tangan ke depan, yang keempat tangan ke belakang. Jadi atas, samping, depan, bawah. Nah, atas, samping, depan. Coba atas, samping, depan, bawah. Sekali lagi, atas, samping, depan, bawah. Nah, sekarang ini cepat. Atas, samping, bawah. Bawah, mana bawah? Bawah. Ini bawah, depan. Ya. Coba fokus ya. Atas, samping, depan, atas, samping, depan, bawah, depan, ya, depan, atas, bawah, samping, atas, bawah, samping, depan, atas, samping, atas, depan, bawah, samping, atas, depan, bawah, samping, samping, bawah, atas, atas. Ya, terima kasih ya. Silakan sekarang untuk mempresentasikan hasil kalian mengerjakan ya. Setiap kelompok itu ada 1 perwakilan untuk maju ke depan ya, untuk mempresentasikan hasil kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? 3? 4? Ya, silakan. Maju ke depan. Siapa dulu? Mau kelompok 4 dulu ya? Ya, silakan. Ayo. Untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi. Bioteknologi itu berasal dari kata bio yang artinya makhluk hidup dan teknologi. Jadi pengertian bioteknologi adalah pemanfaatan makhluk hidup secara utuh maupun bagian-bagiannya untuk menghasilkan atau memodifikasi produk yang bermanfaat melalui cara prinsip atau teknologi tertentu. Bioteknologi terbagi menjadi 2. Yang pertama ada bioteknologi konvensional, merupakan bioteknologi yang memanfaatkan makhluk hidup atau mikroorganisme secara langsung dan umumnya secara utuh untuk menghasilkan atau memodifikasi produk dengan cara prinsip dan teknologi tertentu. Yang kedua ada bioteknologi modern. Bioteknologi modern adalah bioteknologi yang memanfaatkan makhluk hidup atau mikroorganisme secara tidak langsung dan umumnya berupa bagian-bagian tertentu untuk menghasilkan produk dengan cara prinsip atau teknologi tertentu. Ini ada contohnya. Yang pertama yogurt. Bahan utamanya ada susu dan bahan lainnya air dan garam. Mikroorganisme yang berperan adalah Lactobacillus
dalam pembuatan hidup. Ya, katanya apa bahan dan mikroorganisme apa yang digunakan dalam pembuatan keju katanya. Ayo coba jawab. Bahan yang digunakan untuk membuat keju yaitu susu, mikroorganisme yang bertanya, lactobacillus dan streptococcus. Ya, itu katanya ya betul ya. Jadi keju itu bahannya dari susu dan menggunakan mikroorganisme lactobacillus dan streptococcus. Ya betul. Tepuk tangan. Tiga. Mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 4. Silakan berikan aplaus ya. Selanjutnya kelompok 2. Ayo maju. Dan bioteknologi adalah pemanfaatan makhluk hidup secara utuh maupun bagian-bagian untuk menghasilkan suatu memodifikasi produk yang bermanfaat melalui cara prinsip atau teknologi tertentu. Bahan yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu yaitu bagian dari makhluk hidup. Misalnya hanya diambil enzimnya aja atau DNA-nya aja ya. Yang mau bertanya untuk kelompok 2 mana? Ya. Apa saja bahan dan mikroorganisme? Apa saja katanya bahan utama bahan? Kami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan aplaus untuk kelompok 2. Ya baik, terima kasih untuk semua kelompok yang sudah mempresentasikan, semuanya sangat bagus ya dan andal. Nah sekarang kita akan memberikan kesimpulan pada kegiatan pembelajaran hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Ayo, ajukan tangan. Cung. Ya, stop. Perempuan dulu ya. Apa yang kita simpulkan? Ayo coba. Kesimpulannya adalah jenis-jenis makanan yang menggunakan bioteknologi ada tempe, kecap, yakult, dan lain-lain. Ya. Jenis-jenis mikroorganisme yang berperan dalam makanan seperti tempe, Rhizosporidae, kecap, Aspergillus, yakult, Lactobacillus casei. Iya, iya betul ya. Itu jadi tentang jenis-jenis produk yang kita amati tadi ya. Ada apa? Ada tempe, ada margarin, kemudian ada kecap, kemudian ada yakult dan banyak lainnya. Kemudian mikroorganismenya yang berperan itu ada Rhizosporidae itu sebagai membantu dalam proses tempe, kemudian ada Lactobacillus itu dalam proses pembuatan yakult, kemudian ada lagi Streptococcus itu dalam pembuatan yogurt, kemudian ada lagi kecap itu dalam pembuatan Aspergillus itu dalam pembuatan kecap. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Ya, silakan. Kesimpulannya adalah pengertian bioteknologi adalah pemanfaatan makhluk hidup secara utuh melalui cara prinsip atau teknologi tertentu. Bioteknologi terbagi menjadi dua. Bio itu adalah hidup, teknologi adalah teknologi. Jadi menggunakan bahan dari makhluk hidup dan teknologi, menerapkan mikroorganisme itu dalam pembuatan makanan. Ya. Kemudian itu ada dibagi dua, ya bioteknologi itu ada konvensional, ada modern. Kalau konvensional itu dikerjakannya tidak secara ilmiah, tapi melalui turun temurun. Ya, secara turun temurun dari mulai membuat tempe, kecap, ya. Kemudian kalau modern itu dengan menggunakan ilmiah, ya. Contohnya seperti dengan genetika, ya, ilmiah dari genetika. Ya.
bandingkan dengan hasil kalian pengamatan dengan video yang tadi diamati ya. Tadi itu video tentang apa? Tentang pembuatan tempe. Ya, jadi tempe itu terjadi proses apa tadi? Fermentasi. Jadi fermentasi itu menggunakan apa? Tadi sesuai yang hasil kalian amati, tempe itu berarti menggunakan mikroorganisme. Namanya apa? Ribus oregano. Ya, dengan cara bioteknologi secara konvensional atau modern? Konvensional. Ya, betul ya. Jadi tadi itu adalah kenapa bisa berubah bentuk si tempe itu? Karena tempe itu menggunakan enzim ya, enzim melakukan proses fermentasi menggunakan enzim dari bakteri dari jamur Diplomus oryzae sehingga akan menyatu si butir-butiran kacang dan lainnya. Itu ya, dan berfungsi itu untuk apa, si mikroorganisme itu berfungsi untuk melancarkan sistem pencernaan. Jadi bagus untuk dikonsumsi ya, tempe itu bagus. Selanjutnya kita akan melakukan post test ya. Jadi penilaian hasil belajar kita ya. Apakah ada hasilnya? Nah, silakan sekarang kerjakan untuk soal pertama. Coba jelaskan apa yang dimaksud dengan bioteknologi. Apa? Bioteknologi adalah makhluk hidup secara utuh. Iya, jadi memanfaatkan makhluk hidup secara utuh ya, dalam proses pembuatan produk. Iya, betul ya. Jadi kita sudah berhasil ya untuk nomor 2. Coba kelompok 2. Perhatikan gambar. Coba bedakan bioteknologi modern dengan bioteknologi konvensional. Perbedaannya apa? Gimana? Kalau bioteknologi konvensional bagaimana? Kalau bioteknologi modern bagaimana? Coba yang mau yang menjawab siapa? Mana? Modern. Ya, jadi dalam penggunaan bakteri ya atau mikroorganisme. Kalau konvensional digunakan secara langsung, kalau modern secara tidak langsung. Dan caranya bagaimana? Caranya kalau konvensional secara ya, kalau modern secara iya. Ya baiklah, nah sekarang kita akan merefleksi pembelajaran dari awal sampai akhir. Jadi setiap kelompok silakan mengemukakan apa yang dirasakan selama pembelajaran dari awal sampai akhir. Silakan, mau kelompok mana dulu? Kelompok ini? Silakan. Ayo, kira-kira bagaimana pembelajaran dengan menggunakan metode seperti ini? Apakah menyenangkan? Apakah bagaimana? Silakan diungkapkan. Oke, jadi pesan kami selama pelajaran berlangsung dari awal sampai akhir itu menyenangkan dan tidak monoton karena ini juga ada hal-hal yang benar dan alhamdulillah juga tidak ada kendala. Iya. Jadi lancar semuanya dan menyenangkan. Ya, terima kasih ya untuk kelompok kelas. Selanjutnya mana tadi kelompok 4? Ya, silakan. Sangat mudah dan menyenangkan. Itu saja. Dapat diterima dengan baik materinya? Dapat. Ya, terima kasih ya untuk refleksinya. Berarti ini kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan. Dan alhamdulillah tadi
pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan ditutup dengan membaca doa dipimpin oleh KM. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan Al-Fatihah majelis bersama-sama. Subhanallah.